Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Baginda Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas pandai memasak dan ingin membuktikannya sendiri. "Wahai Abu Nawas, apa benar seperti yang dikatakan orang-orang?" tanya Baginda Raja. "Perkataan tentang apa, Paduka?" balas Abu Nawas. "Mereka bilang kamu ini pandai memasak," jelas Baginda Raja. "Oh, soal itu? Iya, benar Paduka. Memangnya kenapa, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Maukah kamu memasakkan hidangan untukku?" pinta Baginda Raja. "Tentu Paduka yang mulia. Paduka pasti akan ketagihan," ujar Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Baginda Raja pun menyuruh pelayan istana menyiapkan segala keperluan memasak. Dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai bekerja. Ia memilih memasak ikan panggang, hidangan kesukaan Baginda Raja. Dan setelah selesai, ia pun menyajikannya di atas meja makan. "Wahai Paduka yang mulia, silakan dicicipi hidangan ini, Paduka," kata Abu Nawas mempersilahkan. Saat Baginda Raja mencicipinya, ia tak kuasa menahan kelezatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Sungguh luar biasa. Baru kali ini aku merasakan hidangan yang begitu lezat, Abu Nawas," puji Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, di mana kamu belajar memasak?" tanya Baginda Raja. "Itu rahasia, Paduka. Tidak boleh ada seorang pun yang tahu," jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja yang awalnya bangga dengan Abu Nawas mendadak berubah kesal. Di saat seperti ini pun Abu Nawas masih sempat mengerjainya. Padahal Baginda Raja ingin memberinya hadiah atas masakannya yang lezat. Namun kali ini ia justru ingin menguji kepintaran Abu Nawas. "Kamu ingin hadiah dariku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tentu Paduka yang mulia. Bukankah saya telah membuat Paduka senang dengan hidangan ikan panggang yang lezat ini?" ujar Abu Nawas. "Baiklah, tapi ada tantangan yang harus kamu selesaikan. Jika berhasil, aku akan menggandakan hadiahmu. Namun jika gagal, kamu tidak akan mendapatkan hadiah sama sekali," terang Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, hamba siap menerima tantangan." "Apa tantangannya, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Ini masih soal masak-memasak. Apa kamu yakin bisa melakukannya? Jika gagal, kamu juga akan dihukum," kata Baginda Raja. "Kalau soal memasak, itu sudah menjadi keahlian saya, Paduka. Pasti akan saya selesaikan dengan mudah," jawab Abu Nawas percaya diri. Baginda Raja tersenyum licik lalu berkata, "Tantangannya adalah kamu harus memasak hidangan ikan tanpa menggunakan api. Dan hidangan itu harus matang serta lezat." Abu Nawas yang tadinya ceria mendadak pucat dan gemetaran. Melihat perubahan wajahnya, para menteri istana tertawa terbahak-bahak. "Coba lihat, Abu Nawas sampai gemetaran," celetuk salah satu menteri, membuat gelak tawa semakin keras. Sementara itu, Abu Nawas yang kebingungan mulai memutar otak agar bisa mendapatkan hadiah sekaligus lolos dari hukuman. Dan tak butuh waktu lama, ia pun segera menemukan ide cemerlang. "Paduka yang mulia, izinkan saya pulang ke rumah sebentar, Paduka," pinta Abu Nawas. "Loh, pulang? Kamu bahkan belum melaksanakan tantangan ini. Kenapa ingin pulang?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, untuk menjalankan tantangan ini, saya harus membawa peralatan dari rumah, termasuk bahan-bahan makanan yang akan saya masak, Paduka," jawab Abu Nawas. "Ngapain repot-repot? Di istanaku ini semuanya serba ada. Kamu tinggal pilih mau yang mana," balas Baginda Raja. "Saya tahu, Paduka, tapi tantangan yang Paduka berikan membutuhkan peralatan ajaib dan hanya saya yang memilikinya," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja menjadi penasaran. "Ya sudah, aku penuhi permintaanmu. Tapi ingat, kamu harus kembali sebelum matahari tenggelam," perintah Baginda Raja. Dan setelah diizinkan pulang, beberapa jam kemudian Abu Nawas pun kembali ke istana. "Hei Abu Nawas, mana peralatan ajaib yang kamu maksud itu? Aku lihat kamu tidak membawa apapun," tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum.
Jika Paduka ingin melihatnya, silakan hayalkan saja bahwa saya membawa berbagai macam peralatan seperti kompor, wajan, dan ikan yang akan saya masak, jawab Abu Nawas dengan santai. Lalu Abu Nawas pun mulai bertingkah seolah-olah sedang memasak ikan panggang di dalam wajan khayalannya. Alhamdulillah, hidangan ikan panggang sudah selesai dibuat Paduka. Silakan Paduka cicipi, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Baginda Raja pun melongo. Mana ikan panggangnya Abu Nawas? Tanyanya dengan heran. Loh, bukankah tadi sudah saya beritahu, ikan panggangnya hanya bisa dilihat dan dinikmati jika Paduka menggunakan khayalan Paduka. Ini adalah satu-satunya cara untuk bisa memasak hidangan tanpa menggunakan api, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu selalu saja punya sejuta cara, ujar Baginda Raja sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan sesuai dengan kesepakatan, Baginda Raja pun menggandakan hadiah untuk Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah seminggu Abu Nawas pusing gara-gara perseteruan kepala distrik Karada dengan imam masjid setempat. Rais Al-Dairah Ismail Al-Barmasi Al-Baghdadi, penguasa distrik Karada di bagian Baghdad Selatan, membuat aturan semua masjid di daerah kekuasaannya hanya boleh menyalakan pengeras suara maksimal 30 menit. Dia berdalih bahwa selain suara azan yang merdu dan syahdu, suara-suara lain hanya membuat bising dan mengganggu masyarakat. Apalagi jika pengeras suara diaktifkan sejak pukul 3 dini hari, padahal subuh baru tiba pukul 5. Rais Ismail Al-Barmasi sebenarnya hanya ingin bersikap bijak dan menampilkan Islam dengan penuh kesejukan. Meski Muslim adalah mayoritas, banyak juga penganut Kristen, Sabi'in, Yahudi, terutama Majusi tinggal di Karada. Bayangkan, jika orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban sholat subuh ini harus terganggu. Kita sering bilang, Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk. Tapi bagaimana mau disebut rahmatan lil alamin jika menara-menara masjid menebarkan suara bising selain azan? Suara azan itu sudah kencang 5 kali sehari setiap pagi buta sampai pagi buta lagi. Suara azan itu bagus dan memang harus terus kita kumandangkan. Tapi bagaimana dengan suara-suara di luar azan itu? Tanya Ismail dengan bijak. Namun, tidak semua masyarakat menerima argumentasi Ismail. Syekh Yunus, imam masjid terbesar di Karada, menolak keras. Syekh Yunus berdalih bahwa menggunakan pengeras suara adalah bagian dari agama, dan karena itu penggunaannya tidak boleh dibatasi. Dia tidak peduli saat diberitahu bahwa pengeras suara itu adalah bid'ah, bahwa di zaman Nabi tidak pernah menggunakan pengeras suara. Dia tidak peduli apakah suara bising dari menara masjid mengganggu tidur masyarakat non-muslim atau tidak. Pokoknya dia yakin semakin keras suara dakwah di menara, semakin kencang dia terbang ke surga. Sebenarnya tak hanya non-muslim yang terganggu, kaum muslim di Karada juga banyak yang terganggu. Maklum, sejak pukul 3 pagi, suara Syekh Yunus sudah mengudara. Padahal ya suaranya tidak terlalu merdu juga. Ya hanya saja karena tubuh Syekh Yunus tinggi besar. Lagi pula dia selalu berteriak-teriak setiap kali diajak berdiskusi. Penduduk Karada lebih memilih untuk diam. Untuk membuat suasana Baghdad kondusif, Baginda Raja seperti biasa memerintahkan Abu Nawas untuk mengatasi kemelut ini. Ia tak mau kemelut itu menular ke distrik lain dan politik Baghdad menjadi riuh. Tugas inilah yang membuat Abu Nawas awalnya pusing. Tapi bukan Abu Nawas jika tak bisa mengatasi persoalan ini.
Diam-diam sejak 5 hari lalu, ia mulai sholat berjamaah di masjid pimpinan Syekh Yunus. Semua gerak-gerik imam masjid itu diperhatikannya. Abu Nawas yang cerdik ini mengikuti setiap aktivitas Syekh Yunus layaknya seorang intelijen profesional. Syekh Yunus tentu saja tidak tahu kalau dirinya sedang diawasi. Setelah jamaah bubar, Syekh Yunus tidak langsung pulang. Ia mendekati anjing hitam di halaman masjid sambil berteriak, "Woi, anjing siapa ini?" Abu Nawas yang memang menunggu momen ini buru-buru menghampiri sang imam sambil pura-pura terkejut. "Oh maaf wahai tuan imam, itu anjing saya." "Kamu bawa anjing ke masjid? Kamu gak tahu bahwa hewan ini najis? Islam melarang pemeluknya memelihara anjing. Barang siapa yang memelihara anjing, dia akan dikutuk malaikat." "Sabar Pak Haji," jawab Abu Nawas dengan lemah lembut. "Tapi kalau membawa anjing dikutuk malaikat, berarti pemuda Ashabul Kahfi juga dikutuk malaikat. Kan mereka membawa anjing, tapi masuk surga?" Syekh Yunus terdiam. Dia baru tersadar bahwa Al-Quran mengabadikan kisah pemuda saleh Ashabul Kahfi yang tidur di gua bersama anjing, bukan dengan kucing, apalagi kambing. "Tuan Imam, ini itu bukan anjing sembarangan," lanjut Abu Nawas yang merasa sudah di atas angin. "Anjing ini keturunan langsung dari anjing yang tidur bersama Ashabul Kahfi. Di antara anjing-anjing yang lain, ini yang paling rajin beribadah dan bertasbih kepada Allah." "Ah, kamu sudah gila ya? Mana ada anjing beribadah kepada Allah?" tanya imam masjid sedikit emosi. Abu Nawas buru-buru membacakan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44. Bahwa semua penghuni langit dan bumi, tentu termasuk anjing, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja umat manusia tidak mengerti tasbih mereka. Tak lama anjing di depan mereka menggonggong, lalu Abu Nawas mendekatkan kupingnya ke arah anjing itu. "Anjing ini kirim salam kepada Pak Haji," kata Abu Nawas menirukan bisikan anjing di sampingnya. "Tapi dia juga kirim salam kepada perempuan yang Pak Haji ajak jalan-jalan ke pasar 3 hari lalu." Syekh Yunus tentu saja terkejut. Dari mana anjing itu tahu 3 hari lalu dia mengajak jalan seorang perempuan ke pasar? Abu Nawas paham lelaki di depannya terkejut bukan main, tapi dia pura-pura santai. Tentu saja Abu Nawas tahu sang imam pergi ke pasar bersama perempuan 3 hari lalu, karena kan memang dia menyelidiki gerak-gerik Syekh Yunus dalam 5 hari terakhir ini. "Gila, dari mana anjing itu tahu? Tapi begini, kamu harus percaya sama saya. Saya sama sekali nggak melakukan perbuatan tercela dengan perempuan itu. Dia itu hanya saya rayu agar mau menikah dengan keponakanku yang berdagang di pasar," kata Syekh Yunus menjelaskan. Tak lama anjing itu kembali menggonggong. Lagi-lagi Abu Nawas berpura-pura mendengarkan bisikan si anjing. "Kata anjing ini sih, sebaiknya kursi dan meja yang Pak Imam beli di pasar 2 hari lalu ditaruh di rumah saja. Jangan dititip di masjid, haram. Itu sama saja korupsi rumah Allah," kata Abu Nawas. Lagi-lagi Syekh Yunus terkejut. "Gila, dari mana anjing ini tahu kalau aku baru saja beli perabot rumah dan aku titipkan di masjid?" gumam Syekh Yunus dalam hati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas hampir tertawa, tapi dia cepat buang muka. 2 hari lalu, dia memang tahu sang imam membeli barang, lalu menitipkannya di masjid untuk sementara waktu. Anjing itu kembali menggonggong. Abu Nawas mulai menguping lagi. Sang imam mulai gemetar lagi. Rahasia apa lagi yang mau diungkapkan oleh si anjing ini? Pikir imam masjid itu. "Pak Haji, mohon maaf. Barusan anjing sakti ini berbisik bahwa besok subuh, jika Pak Haji menggunakan pengeluaran suara seperti biasa, alat itu hanya akan mengeluarkan suara anjing. Nah, sebaiknya Pak Haji hati-hati. Nanti masyarakat menduga kalau Pak Haji itu main-main dengan agama," kata Abu Nawas sambil melepas rantai anjing itu lalu pergi. Syekh Yunus diam mematung, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa menebak masa lalu dan masa depannya? Ini gawat, pikirnya. Saat asar tiba, dia mulai ragu menggunakan pengeras suara. Berkali-kali dia mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan bukan suara anjing yang keluar.
Saat maghrib tiba, kegelisahannya pada pengeras suara bertambah. Bahkan dia hampir saja tidak berani menggunakan pengeras suara saat azan Isya. Usai sholat Isya berjamaah, sang imam tidak bisa tidur. Dia bengong di masjid. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tidak seperti biasanya, ia tak berani beranjak ke mihrab. Syekh Yunus tak bisa membayangkan satu distrik Karada geger jika dari menara masjidnya terdengar suara anjing menggonggong. Ketika subuh tiba, sang imam benar-benar tak berani menyentuh pengeras suara itu. Dia lalu azan sekencang-kencangnya tanpa pengeras suara. Masyarakat yang biasanya tiba di masjid agak terlambat karena dimanja oleh pengeras suara, malah datang lebih awal. Mereka ingin tahu mengapa suara menggelegar Syekh Yunus pagi itu tak terdengar di menara masjid. Apakah pengeras suaranya rusak atau sang imam masjid sedang sakit? Lebih herannya lagi saat mereka melihat Syekh Yunus azan tanpa pengeras suara. Usai sholat, jamaah mengerumuni sang imam yang bingung apa yang harus dia jawab. Jika dikatakan pengeras suaranya rusak, jamaah akan tahu kalau ia berbohong. Tapi jika dikatakan dia sengaja tak menggunakan pengeras suara karena khawatir hanya suara anjing yang keluar, dia bisa dianggap gila. Abu Nawas ngakak sendiri di belakang jamaah. Tapi dia tak tega mempermainkan sang imam. Wahai Syekh Yunus, perhatikan baik-baik ya. Jelas Abu Nawas dengan nada bijak. Siapa bilang menggunakan pengeras suara itu adalah bagian dari agama? Buktinya tanpa pengeras suara, jamaah malah datang lebih awal. Bahkan sholat berlangsung dengan hikmat. Suara Pak Imam malah terdengar asli dan berwibawa. Syekh Yunus menyimak dan para jamaah pun terdiam. Sholat kita pagi ini membuktikan betapa Islam adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang di luar Islam tidak terganggu seperti biasanya. Dan kita datang ke masjid lebih awal karena iman yang kuat dalam diri kita masing-masing. Kita semua tetap bisa bangun dan pergi ke masjid tanpa pengeras suara sekalipun. Lanjut Abu Nawas. Sebelum pergi, Abu Nawas menyampaikan salam dari anjing untuk Syekh Yunus. Pak Haji, dapat salam dari anjing. Katanya besok pagi silahkan pakai lagi pengeras suara itu. Tapi hanya untuk azan dan sholat. Selebihnya hati-hati deh Pak Haji. Kata Abu Nawas hampir ngakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kisah tentang celana cingkrang yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat saat ini. Celana ini dipakai dengan alasan agar lebih mudah bergerak dan lebih religius. Baginda Raja yang penasaran kemudian langsung memanggil Abu Nawas untuk berdiskusi tentang hal ini. Abu Nawas, sebenarnya sudah lama aku ingin menanyakan hal ini kepadamu. Tapi ya sudahlah. Begini Abu Nawas, aku ingin tahu, apa pendapatmu tentang hukum sholat memakai celana cingkrang? Apakah benar begitu? Tanya Baginda Raja mulai pembicaraan. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, pertanyaan Paduka ini sungguh menarik. Tentang celana cingkrang, ini memang sudah menjadi bahan perbincangan di mana-mana Paduka. Ada yang setuju, bahkan ada juga yang menghujatnya. Ya, mereka mempunyai alasan masing-masing lah Paduka. Yang setuju mengatakan bahwa celana cingkrang ini adalah sunnah Rasul dan ada perintahnya. Salah satunya di hadis riwayat Muslim nomor 5574 yang meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, yang artinya Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Tapi sebagian orang juga menafsirkan, yang penting kan tidak sombong. Mau cingkrang, mau di bawah mata kaki, asal tidak sombong ya boleh-boleh saja. Jelas Abu Nawas. Nah itu dia Abu Nawas. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dan ya betul, mereka memang ada pembelaannya masing-masing. Kalau begini bagaimana dong Abu Nawas? Kita ngikut yang mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja.
Ya, kalau menurut hemat saya sih, sah atau tidaknya sholat seseorang tidak bergantung pada panjang atau pendeknya celana Paduka. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun langsung menyela. Lalu menurutmu apa yang menjadi tolak ukur sahnya sholat Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab dengan bijaksana. Yang penting adalah kebersihan dan keikhlasan hati Paduka. Saya yakin kita semua sepaham tentang bagaimana mungkin Tuhan akan memperdulikan panjang pendeknya celana kita, sementara kita masih bermasalah dengan keikhlasan hati ketika kita sedang beribadah. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa puas mendengar jawaban Abu Nawas. Kalau begitu berarti sah saja dong Abu Nawas kita memakai celana panjang menutup mata kaki ataupun memakai celana yang cingkrang, tanya Baginda Raja kembali. Nah, ini yang Paduka harus tahu dan pahami. Kita hidup di dunia ini kan hanya sekali Paduka. Setelah mati, tentu kita hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Semua orang tahu bahwa neraka adalah akibat dari dosa yang kita lakukan di dunia, dari kita melakukan perbuatan tercela, ataupun kita mengerjakan larangan agama, larangan Allah Rasul. Nah, kalau hemat saya tentang dosa ini, sebagai orang awam, saya tidak mau berspekulasi Paduka. Saya lebih mengikuti dan mengerjakan sesuatu yang pasti daripada sesuatu itu yang abu-abu dan menjadi perdebatan. Apa susahnya kita memakai celana di atas mata kaki Paduka? Dan itu memang benar, tidak ada satu larangan apapun tentang memakai celana cingkrang. Dan untuk yang memakai celana di bawah mata kaki ya silakan saja, toh punya dalil alasan masing-masing. Tapi yang perlu dipahami, celana di bawah mata kaki itu kan masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Dan bukan kita orang-orang awam yang memperdebatkan masalah itu. Para ulama di atas sana Paduka, yang ilmunya jauh, sangat jauh di atas kita yang memperdebatkan itu. Iya, kalau misalkan celana di bawah mata kaki itu benar-benar boleh dan tidak dosa. Nah, kalau misalkan ternyata yang benar adalah larangan celana di bawah mata kaki, gimana dong Paduka? Berarti kita selama ini memakai celana di bawah mata kaki itu melanggar aturan Allah dan Rasul alias berdosa. Dan apesnya nih Paduka ya, itu bisa kita ketahui nanti ketika kita sudah mati. Apakah mungkin masih ada kesempatan untuk bertobat ketika kita sudah mati Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terdiam mendengar penjelasan panjang dari Abu Nawas. Ya benar Abu Nawas, kita sebagai orang awam beribadah yang pasti-pasti saja, yang pasti boleh dan yang pasti tidak melanggar larangan Allah dan Rasul. Terima kasih Abu Nawas atas pencerahanmu, ujar Baginda Raja dengan hati yang bersinar karena mendapat penjelasan dari Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perdebatan sengit. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Seperti biasanya, ia disambut dengan kagum oleh banyak orang karena kecerdasannya. Namun, hari itu sebuah tantangan unik datang. Seorang pria bisu mendekat dan mulai menggerak-gerakkan tangan dan wajahnya dengan ekspresi marah, seolah-olah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Abu Nawas yang cerdik segera menyadari bahwa ia harus merespon tantangan ini. Meskipun lawannya tidak bisa berbicara, mereka berkomunikasi melalui isyarat dan gerakan. Pria bisu itu mengacungkan satu jari. Abu Nawas menjawab dengan mengacungkan dua jari. Pria bisu itu mengacungkan tiga jari. Abu Nawas dengan tenang mengangkat kepalan tangannya. Orang-orang di sekitar semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pria bisu itu kemudian membuat gerakan melingkar dengan tangannya seolah-olah menggambarkan sesuatu. Abu Nawas menjawab dengan menunjuk ke arah tanah. Pria bisu itu menggelengkan kepala dengan keras lalu menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk tanda mengerti. Setelah beberapa saat, pria bisu itu tanpa ragu mengangguk. Orang-orang di sekitar tertawa dan terhibur oleh pertunjukan yang baru saja mereka saksikan.
walaupun tanpa mereka tahu apa yang sedang Abu Nawas debatkan dengan orang bisu itu. Seorang teman Abu Nawas yang penasaran kemudian bertanya, "Abu Nawas, apa sih sebenarnya yang kalian bicarakan tadi? Aku lihat seperti perdebatan yang sangat serius." Abu Nawas tertawa dan menjelaskan, awalnya kan dia mengajukan satu jari, artinya dunia ini hanya ada satu Tuhan. Lalu saya menjawab dengan dua jari, artinya Tuhan menciptakan dua alam, dunia dan akhirat. Ketika dia mengacungkan tiga jari, artinya adalah tiga unsur utama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya menjawab dengan kepalan tangan, yang berarti kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Nah, ketika dia menggambarkan dunia dengan tangannya, saya menjawab dengan menunjuk ke arah tanah, artinya segala sesuatu berasal dari bumi. Ketika dia menunjuk langit, saya setuju bahwa Tuhan mengawasi kita dari atas. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa kita berdua memang memiliki pemahaman yang sama, dan perdebatan pun selesai. Semua orang tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Bahkan pria bisu yang masih di situ memberikan isyarat jempol kepada Abu Nawas sebagai tanda penghormatan. Ya, memang begitulah. Tentang kebenaran, tidak perlu kita mencari kemenangan dengan mengalahkan orang lain. Kalau memang itu benar, ya maka benarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, Abu Nawas mempunyai tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya, yang membuat mereka gusar. Setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut meskipun dicemooh oleh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik hati datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda ini tinggi sekali. Dan sementara tekanan darahnya juga sangat rendah. Demam Anda ini akan bisa sembuh jika tekanan darah Anda naik, Tuan," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas menyeletuk. "Tuan tabib, aku tahu caranya membuat tekanan darah temanku ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib pun bertanya, "Oh ya, bagaimana caranya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya bisa diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku juga punya cara lain supaya tekanan darahnya bisa naik, Tuan Tabib." Sang tabib pun membalas, "Apalagi itu? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu tidak, Tuan Tabib. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan ia tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Kita jambak-jambak aja rambutnya. Pasti dia emosi, tekanan darahnya pasti langsung naik." Untuk kedua kalinya, sang tabib kembali dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal.
Sedangkan Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas.